hartanya setelah melakukan wasiat dan bayar utang. Ya, jadi ini istrinya nih kaya raya, kata Mas Billy tadi, istrinya kaya raya, kemudian istrinya meninggal. Kan ini harta istri ya sebenarnya. Sebenarnya itu haknya istri, tapi istrinya meninggal tiba-tiba. Istrinya meninggal, dia punya harta yang banyak tadi. Nah, ini ada aturannya di dalam surat An-Nisa, itu nanti bisa dilihat di situ tentang bab waris. Itu di situ ada bagian suami dan bagian anak gitu. Nanti ada bagiannya, boleh dibagi-bagi. Tapi kalau kemudian apa? Mbak, kalau ada pertanyaan begini. Misalkan seorang istri dia bekerja, dia punya penghasilan lebih dari dia punya penghasilan yang cukup untuk dirinya. Suami juga bekerja, dia juga punya penghasilan yang cukup untuk dirinya. Nah, tapi si istri meskipun dia cukup, dia masih pengen nih, namanya juga istri kan, dia pengen mendapatkan sesuatu dari suaminya sebagai tanda sayang misalkan kan, gitu. Jadi meskipun dia sudah cukup, dia masih tetap pengen dinafkahi oleh suaminya. Nah, suaminya sendiri dia merasa kamu kan sudah punya uang sendiri, sudah cukup, sudah lebih dari cukup, gitu. Dan akhirnya tidak memberi. Jadi hukumnya suami ini berdosa kan Mbak? Atau bagaimana Mbak? Iya, kalau dilihat dasar hukumnya, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri itu sebenarnya dia udah melalaikan haknya. Karena ketika dia menikah itu dia setelah menikah dia otomatis sudah punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada sang istri tadi, begitu. Kan tadi sudah disampaikan, mau kaya, mau miskin, mau kerja, mau nggak kerja tetap wajib bagi suami untuk menafkahi, kecuali ini ada kerelaan hati dari sang istri yang kemudian disampaikan, udah mas aku nggak perlu dinafkahi, aku ini udah cukup, udah alhamdulillah sudah diizinkan. Karena ketika istri bekerja tentu harus ada beberapa yang harus dipenuhi kalau dia sudah menjadi istri, kecuali sebelum jadi istri dia sudah bekerja. Ya, sebelum istri dia sudah bekerja. Kemudian dia sebelum menikah dia mengatakan ke suaminya, saya mau nikah sama kamu, tapi dengan syarat ya saya tetap harus melanjutkan pekerjaan. Itu kan sudah izinnya sudah di depan gitu. Tapi kalau sudah menjadi istri, kan sudah menikah baru dia mau bekerja tadi karena kekurangan nafkah yang diberikan dan lain-lain. Nah, itu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Satu, misalnya diizinkan suaminya. Izinnya jangan istri-istri yang juga izinnya maksa, boleh nggak mas gitu. Kata-kata itu akan menjadi seperti memaksa pada suami, akhirnya suaminya iya deh boleh deh gitu. Nah ini jadi yang pertama, iya kan begitu banyak tuh Mbak Farida, sahabat-sahabat IG juga ya, perempuan-perempuan yang hadir di pengajian ini. Betul. Ya gitu. Jadi yang pertama misalnya minta izin dari suami, jangan minta izinnya secara paksa tadi. Yang kedua, dalam pekerjaannya tidak melanggar Allah. Yang harus dilakukan ini, mau kerja nih, tapi kerja apa dulu gitu, harus ada syarat. Kerjanya jangan dalam pekerjaannya tidak melanggar ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah. Kemudian yang ketiga tentu ada syarat yang harus dipenuhi bagi perempuan yang ingin bekerja. Pekerjaannya dengan suami jangan sampai terbengkalai gitu. Walaupun nih kalau kita baca beberapa kitab itu dikatakan bahwa sebenarnya kewajiban masak, cuci pakaian itu bukan kewajiban istri sebenarnya. Kewajiban sebenarnya itu bukan kewajiban istri. Kalau kemudian istri melakukan itu, nah ini adalah nilai plus yang tambahan. Harusnya suami kalau melihat istrinya melakukan itu ya sayangnya harusnya plus. Nafkahnya juga harus plus juga harusnya gitu. Poin nah ini yang keempat, mencuci baju dan memasak bukan kewajiban. Poinnya siang hari ini pertama adalah mencuci bersih-bersih dan memasak bukan kewajiban seorang istri ya Mbak. Kewajiban bersama mengurus rumah tangga. Jangan yang dicatat itu gara-gara ngaji siang ini terus nggak boleh ngaji lagi nanti. Kemudian yang keempat, di saat berhasil tidak boleh menjadi sebab kesombongan. Ini yang banyak sering terjadi. Orang perempuan sudah bekerja, kemudian dia sudah merasa dirinya kuat, maka kemudian dia menjadikan sebab dirinya menjadi sombong. Ini yang tidak boleh gitu. Nah ini Mas Billy, mulai sekarang yang nyuci Mas Billy ya, jangan istrinya. Dia masih kalau nggak mau nyuci ya carikan pembantu gitu. Mbak Mas Rifa, saya nggak bisa tuh mau nyuci, saya kan kerja, ya udah carikan pembantu kalau gitu. Begitu sebenarnya begitu.
Iya, ada nanti dikaji lagi itu benar nggak itu. Tapi memang beberapa kitab fikih munakahat itu menyebutkan seperti itu. Mas Billy ketawa tuh, hahaha. Terima kasih Mbak Evi Fatimah sudah gabung di siaran langsung ini gitu. Mbak Farida dan Mas Billy juga nih, Mas Billy yang nanya tadi ya. Mbak Viroh gabung, selamat bergabung rajin ini Mbak Viroh gabung terus dengan kita. Tadi kan saya sampaikan bahwa kewajiban nafkah itu bukan hanya kepada istri yang sudah dinikahi saja sebenarnya. Istri yang sudah ditalak itu pun harus sebenarnya masih wajib untuk nafakoin. Orang ini bukan lelaki suka melupakan istri yang sudah diceraikan. Wajib Ini ya, Mbak. ada sahabat saya nggak menceritakan ini. Kalau habis menceraikan istrinya selalu dikasih nafkah dia. Jadi kalau pernah bertemu berapa kali ya semua istrinya dikasih nafkah sama dia. Gitu. Nah ini bagus saya bilang gitu karena ini sesuai dengan Al-Quran. Nanti pemirsa ini kan waktunya memang pendek ya kita ya. Jadi untuk nafkah bagi istri yang sudah ditalak atau diceraikan itu nanti bisa dilihat di dalam surat At-Tolak. Surat At-Tolak ini ada di juz 28 ayatnya ayat ke-6 dan 7. Ayat ke-6 dan 7 di pojok sebelah kanan itu di situ disebutkan Allah mengatakan, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu. Sebenarnya menyusui juga bukan kewajiban. Boleh kok istri. Iya, bukan kewajiban gitu. Tapi kan nggak mungkin perempuan ini punya apa ya? Kata orang bilang akalnya itu 1, perasaannya 9 gitu. Jadi perasaannya yang suka, jadi nggak tega gitu. Nggak mungkin anak kita nggak disusui sama kita gitu. Sebenarnya boleh disusukan ke orang lain gitu. Dulu Rasulullah juga mengalami hal yang seperti itu. Dan kewajiban siapa untuk membiayai penyusuan dan lain-lain? Sebenarnya suami yang memberikan itu gitu, yang memberikan hak itu. Kemudian di ayat 7 nih saya bacakan tadi artinya saja. Sebenarnya kalau ayatnya panjang ya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Saya tadi bilang bahwa memang rezeki ini minallah, datangnya dari Allah. Kita nggak bisa mengatakan, oh saya ini kan pengangguran, jangan dikira pengangguran nggak punya duit gitu. Siapa tahu dia menitipkan uang modal kepada orang lain. Nah, itu bisa mendatangkan uang juga kan, begitu. Artinya apa? Kita nggak bisa kemudian menjudge bahwa, oh saya kan kuliahnya tinggi nih, saya kan dokter, saya kan profesor, saya kan itu. Nah, kita nggak bisa menjudge bahwa, oh pasti rezeki saya banyak. Karena ini rezekinya datang dari Allah, pasti sudah ditentukan kadar banyak sedikitnya itu dari Allah memang gitu. Tentu ini dibarengi dengan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia gitu. Ini harusnya tayang di Metro nih kata walah Mbak Viro ini menyenangin aja tadi, Metro yang mana? Mbak menyambung yang jangan tadi, Metro Mini. Menyambung yang tadi bahwasannya istri yang ditalak itu tetap berhak mendapatkan nafkah dari suami meskipun istri itu tidak memiliki anak, Mbak, atau bagaimana? Iya, meski tidak punya anak sebenarnya masih punya kewajiban dia. Apalagi dia punya anak. Ya, apalagi dia punya anak. Ya semampunya, tadi kan disampaikan semampunya. Ternyata nggak mampu Bu Mas ya, itu kan lain lagi kondisi kalau yang dia tidak mampu ya. Tapi selama dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada kepada sang istri walaupun dia sudah dicerai, ya dia tetap punya kewajiban untuk itu gitu. Ada ayat Quran yang sudah jelas. Makanya kalau ngaji itu kita akan tahu, oh berarti saya punya kewajiban. Oh utang saya banyak dong pada istri yang sudah saya ceraikan. Ternyata saya uangnya banyak kok saya nggak ngasih nafkah kepada mereka begitu. Bahkan banyak yang bercerai terus kemudian ya sudah hilang begitu saja. Gitu. Ya. Saya kira itu beberapa hal. Ada lagi nah yang sering terlupakan tadi, Mbak,
hal yang sering terlupakan adalah menari pada siang hari ini ternyata tidak banyak yang mengetahui, tidak banyak perempuan yang mengetahui bahwa ketika dia sudah ditalak oleh suaminya, dia berhak mendapatkan, ketika berhak berarti dia punya hak untuk menuntut mendapatkan nafkah itu. Dan sebagai istri yang baru, dia juga harus memahami ketika suaminya itu ada seorang duda, dia harus memahami bahwa mantan istrinya punya hak juga untuk mendapatkan nafkah dari suaminya yang sekarang. Saya kira itu poin penting, Mbak, saya untuk siang hari ini. Ilmu baru bagi mungkin masyarakat awam seperti saya juga baru tahu ternyata perempuan yang ditalak itu. Kalau makanya dibaca Qur'annya itu ada di tadi ya surat At-Tolak ayat 6 dan 7. Kalau udah mau menceraikan istri, cepat-cepat buka Quran. Apa ini kewajiban yang harus saya penuhi nih? Jangan nuntut hak terus, kemudian kewajibannya terlupakan. Ya, jadi kalau di Islam itu memang tidak ada yang namanya harta gonok gini, itu tidak ada. Tapi ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami dan istri begitu. Ya, kapan itu haknya gitu ya? Haknya itu nanti ya ketika masih hidup tentu dengan tadi saling mengucapkan, saling keikhlasan dan lain-lain, itu harus ada ungkapan seperti itu gitu. Dan pahala nih bagi para suami nih, pahala memberikan nafkah itu melebihi dari jihad. Melebihi dari jihad. Bahkan memerdekakan budak pun lebih tinggi dari kita ngasih nafkah. Misalnya anggap aja kalau dulu pakainya dinar ya, 1 dinar pada istri. Nah, apalagi kalau ngasihnya lebih gede ya. Makanya para suami yang ikut gabung, para suami yang ikut gabung, nafkah kepada istri yang sudah ditalak. Coba ada banyak pertanyaan ini, Mbak. Ya, nggak ada batas semampunya suami, karena rezeki itu saya bilang di awal, rezeki itu ada datangnya dari Allah gitu. Rezeki itu minallah, jadi sedikit banyak itu datang dari Allah. Sebagai istri memang harus nerimo pandum, jadi menerima apa yang diberikan oleh suami. Kalau kurang gimana? Kalau kurang izin, tadi kan boleh istri itu kerja tapi dengan syarat-syarat ya, harus mendapatkan izinnya dari sang suami, dalam pekerjaannya tidak melanggar melanggar ajaran Allah, pekerjaannya dengan suami tidak terbengkalai, kemudian di saat berhasil tidak boleh menjadi sebab kesombongan si istri tadi itu. Dan jadi apapun, mau jadi menteri, mau jadi presiden perempuan,